Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita anggota dewan mewakili Kabupaten Bekasi, DKM Masjid Al-Mutakbil, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong echo-nya dimatiin aja ya. Cek 1 2. Volume treble-nya turunin dikit. Cek 1 2. Suaranya dibuletin aja. Volumenya terutama monitor minta rada up dikit, naikin dikit. Cek 1 2. Dah, makasih. Jangan dioprek-oprek dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, satu saat Nabi naik ke atas mimbar pengen nyampein khutbah. Di anak tangga pertama sampai anak tangga ketiga Nabi ngucap amin sampai 3 kali. Selesai khutbah Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar Tuhan ngucap amin sampai 3 kali. Ada apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Saudara-saudara, tadi malaikat Jibril turun. Jibril bilang, Muhammad, aku ingin doa 3 permintaan kepada Allah. Kamu aminkan doa saya." Bu, logikanya kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang ngaminin, doanya tembus ke aras. Udah tahu doa malaikat Jibril? Udah tahu? Saya kasih tahu, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Pertama, doa malaikat Jibril, celakalah manusia yang dalam bilangan tahun dia tidak mau mengingat-ingat, menintrospeksi kesalahan dan dosa yang dia lakukan, lalu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngucap amin. Celaka orang yang tidak mau introspeksi, muhasabah, mengingat kesalahan dan dosa, lalu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngaminin orang kayak begini. Semua kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, betul apa enggak? Malam ini yang datang maulid di Masjid Al-Mutakin ini, ada enggak yang kagak pernah bikin dosa? Saya nih, Fikri Haikal, dosa dan kesalahan saya mungkin saja lebih banyak dari ibu dan bapak. Kita makhluk yang berlumuran dosa, jangan sok suci. Kita manusia berlumuran salah, jangan nyalahin orang melulu. Jangan sampai
menjadi manusia celaka yang didoakan malaikat Jibril, diaminkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang tiap saat bikin salah dan dosa tapi nggak pernah ingat-ingat, nggak pernah menyesali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tiap kita pasti berlumuran salah dan dosa. Karena itu agama memberikan tuntunan. Kalau kamu berbuat salah dan dosa, ikuti kesalahan itu dengan istighfar, amal ibadah, memohonan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diajarkan seperti itu. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mulai sekarang, daripada waktu terbuang percuma, lebih baik lisan kita basahkan dengan istighfar. Jelas? Jelas? La kabirata ma'al istighfar. Enggak ada salah dan dosa yang menggunung kalau dia tiap saat kita gempur dengan istighfar. Wala saghirata ma'al istimrar. Tapi enggak ada kesalahan yang kelihatannya remeh, kalau dikerjain terus-terusan, nggak pernah digempur pakai istighfar, lama-lama tuh dosa menggunung juga. Jelas? Daripada ngomongin tetangga, lebih baik lisan kita banyak istighfar. Jelas? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah, mengingat kesalahan dan dosa yang kita perbuat, ikuti dengan istighfar dan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita berdosa, kalau kita berbuat kesalahan kepada Allah, segeralah kita bertobat langsung. Tapi kalau menyangkut antara manusia, hukukul adami, Allah belum membukakan pintu tobat selama yang pernah kita zolimi mau memaafkan kita. Kalau punya salah sama orang lain, mintalah maaf kepada yang bersangkutan, lalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sayangnya kita ini manusia, makhluk yang diberikan akal pikiran, dijadikan itu pencari kebenaran. Dengan kata lain, kita ini manusia, modalnya akal, pinter banget cari-cari alasan. Tobat kita kaitkan dengan umur, padahal tobat kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Tapi karena kita pinter cari alasan, tobat kita kaitkan sama umur. Dah, ntar aja dah rajin ke masjid kalau udah rada bongkokan dikit. Ada orang Cikarang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Saya katakan tadi, tobat itu kaitannya salah dan dosa yang kita perbuat. Kalau salah dan dosa yang selalu kita kerjakan, tobat kita undur-undur yang akan datang. Iya, kalau umur kita sampai. Tapi kalau takdir kita, umur kita pendek, mati belum dalam kondisi bertobat, na'udzubillah summa na'udzubillah, azab kubur sudah menanti. Enggak ada kaitannya antara salah dan dosa. Tidak ada kaitannya tobat dengan umur. Tobat itu kaitannya dengan salah dan dosa. Tiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa. Menyesali, ikuti dengan istighfar, segeralah melakukan pertobatan. Semoga tidak menjadi manusia yang didoakan malaikat Jibril
diaminkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tuh. Yang kedua, kata malaikat Jibril dalam doanya, celakalah manusia yang ketika namamu Muhammad disebut, dia tidak mau baca sholawat kepada dirimu. Celaka orang yang kayak begini nih. Bagaimana mungkin di akhirat mau mendapat syafaat Nabi Muhammad, tapi ketika hidup di alam dunia nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka didoakan oleh malaikat Jibril. Bu, semua kita utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam raya dan seluruh isinya tercipta karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Semua kita nanti di akhirat pasti akan mengharap pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan nanti ketika manusia dibangkitkan di akhirat, dikumpulkan di alam mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya waktu hidup di dunia, seluruh manusia berbondong-bondong minta syafaat. Datanglah manusia kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Hei Adam, anda kan bapak moyangnya manusia. Sekarang ini kami akan disidang, berikan kami syafaat supaya gampang. Kata Nabi Adam, maaf aja mas, saya nggak bisa ngasih syafaat. Waktu hidup di dunia, waktu hidup saya pernah berbuat salah. Saya pernah melanggar perintah Allah, makan buah khuldi. Benar apa enggak? Waktu hidup di dunia saya punya satu kesalahan. Waktu hidup, yang saya maksud ketika Nabi Adam hidup, Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah, makan buah khuldi. Saya punya satu kesalahan, saya bingung mempertanggungjawabkannya. Cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa kali memberikan syafaat. Berbondong-bondong manusia datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, maaf mas, saya nggak bisa memberikan syafaat. Coba datang ke Nabi Musa. Berbondong-bondong lagi kita datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga bilang, maaf, saya nggak bisa memberikan kalian syafaat. Datanglah ke Nabi Isa. Hai Isa, anda Ruhullah, Nabi utusan Allah. Kami ini manusia perlu syafaat, berikan kami syafaat. Nabi Musa pun menolak, Nabi Isa pun menolak. Kata Nabi Isa, mas, bagaimana saya bisa memberi syafaat? Hidup di dunia aja kawin kagak sempat. Kalian datanglah, yang bisa memberikan syafaat tidak lain adalah Khatamun Nabiyyin Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad kalau hidup di alam dunia nama Nabi disebut kita nggak mau baca sholawat? Perbanyak bukti cinta kita kepada Nabi dengan pembacaan sholawat. Bu, selama ini jujur saja kita ini umat Islam sebagian besar baru sekedar pinter ngaku umat Nabi. Kita ini baru pinter ngaku cinta Nabi. Yang namanya ngaku boleh, siapa juga bisa, mudah, murah, ngaku. Apa salah orang ngaku? Nggak salah. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diakuin apa enggak jadi umat Nabi, itu masalah utama. Sama juga begini nih, Bu, Ibu saya tanya nih, Ibu kenal nggak sama Jokowi?
ngaku tuh. Jokowi kenal nggak sama ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita pinter banget, mulut fasih, ngaku cinta Nabi, ngaku umat Nabi, tapi pengakuan kita harus melewati pembuktian. Karena itu malam ini saya mengajak, kalau memang kita cinta, ngaku cinta kepada baginda Nabi, harus lewat pembuktian. Apa pembuktiannya? Pertama, banyaklah baca sholawat kepada baginda Nabi. Jelas? Yang kedua, tingkatkan kualitas ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat sejarah. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi makin luar biasa, sholatnya makin luar biasa. Sejarah menceritakan, sumbernya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak lain dan tidak bukan Ummul Mukminin, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya pun tidur lagi. Sepertiga malam terakhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Cikarang kalau tidur ngorok. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin, selesai suami saya sholat, saya samperin, saya tanya, "Bang, ada apa ya?" Oh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Lihat lagi sejarah, Nabi kalau manggil istrinya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Karena memang pipinya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan, romantis kalau manggil istrinya. Pak. Nih Nabi ngajarin kita para suami nih, kalau manggil istri panggilannya mesra. Panggilan kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita ini para suami kan kadang-kadang enggak, mentang-mentang berumah tangga udah belasan tahun, kalau manggil istri kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ini jujur tapi nyakitin. Ada apa ya, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih Bang? Lihat, seolah-olah Sayyidah Aisyah istri Nabi setengah protes. Mendapat jawaban kayak begini, mendapat teguran kayak begini, apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur.
makin diampuni salah saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud, ibadah, sholat saya makin saya tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, saya yakin banget kalau ada orang Cikarang dosanya sudah dapat jaminan ampun, saya yakin tuh orang bakalan berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi istrinya sepertiga malam yang akhir bangun, dia lihat suaminya masih sholat juga. Yang kedua nih, kalau kita pengen diaku pengikut Nabi ntar di akhirat, tingkatkan ibadah kita. Puncak tertinggi dari ibadah yang kita kerjakan, kita akan bisa dan mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Inilah ajaran ibadah orang-orang Islam. Sholat yang dikerjakan, zakat yang dikeluarkan, puasa yang dilakukan, haji yang ditunaikan, semua ibadah-ibadah itu puncak tertingginya merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Maka lihatlah orang yang berhasil sholatnya dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Sayang, balik lagi kita ke soal fenomena kita. Masih banyak di antara kita yang mengerjakan sholat cuma sekedar ngugurin kewajiban. Kita nggak bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Sholat yang kita kerjakan cuma sekedar ngugurin kewajiban. Apa buktinya? Selesai sholat sama tetangga tetap aja musuhan. Betul apa enggak? Ada di sini yang kayak begitu. Oh, saya yakin mah di Cikarang nggak ada, di kampung ini nggak ada yang kayak begitu. Kampung sebelah sono banyak yang kayak begitu loh. Sholat yang dikerjain cuma gugurin kewajiban, nggak merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Sholat mah sholat, sama tetangga musuhan jalan terus. Tuh di kampung sebelah sono, saya tanya, katanya pindahan dari kampung sini orangnya. Ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, hendaknya bukan cuma melahirkan kesolehan individual, tapi juga kesolehan sosial. Nah ini penting nih. Selesai kita melaksanakan ibadah, selesai kita mengerjakan sholat, kembali kita ke tengah-tengah masyarakat menebarkan nilai kebaikan. Nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Bu, kalau menebarkan kebaikan, jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Ketika seorang muslim melakukan perbuatan baik, perbuatan itu dilandasi mengharap keridhaan Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah. Insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal. Karena itu Nabi mengajarkan berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik kan seringnya milih-milih. Betul apa enggak? Ngapain gue bantu lu? Bukan orang satu kampung. Betul apa enggak? Ngapain gue bantuin? Lu kan bukan saudara gua. Betul apa enggak? Kita sering pilih kasih, kita sering pandang bulu. Padahal Nabi mengajarkan ketika seorang muslim menebarkan kebaikan, jangan pilih kasih dan jangan pernah pandang bulu. Kenapa? Perbuatan itu akan kembali buat yang melakukannya. Nabi bukan cuma ngajarin, tapi nyontohin. Ini yang penting nih. Sekarang kan banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh.
Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Antara mulut dengan perbuatan beda. Mulutnya santun, perbuatannya Fir'aun. Betul apa enggak? Nabi enggak cuma ngasih contoh, tapi jadi contoh. Nah, sejarah menceritakan di pojok kota Madinah, di pidato di pinggir jalan begini, urat merentang ini. Besok-besok kalau bikin maulid PHBI di dalam masjid aja biar enak, suasananya lebih kondusif. Nih kalau begini pantas Polri kagak lama. Oh, suaranya diaduin sama knalpot. Besok-besok nih ya. Nih saya tadi dapat informasi nih. Pagar masjid kita rada mundur karena kena irigasi. Betul ya? Nggak apa-apa. Wong sama-sama kemaslahatan umat kok. Masjid kemaslahatan umat, jalan juga kemaslahatan umat. Jadi jangan lagi ada pro dan kontra, sepakat semua kepentingan umat sama. Masjid ya sama kepentingan umat, jalan pun sama kepentingan umum. Nah, pesan saya DKM remaja pemuda, besok-besok kalau mau bikin PHBI di dalam masjid saja kita hidupkan, suasananya lebih hangat, suasananya lebih kondusif, supaya yang jadi narasumber ngomongnya nggak beberekan. Beberekan ngerti orang sini beberekan? Bapak Ibu saudara-saudara, sampai mana dah tadi gua ngomong itu? Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Ayo kita lihat deh. Ini Nabi berbuat baik, nyontohin kepada kita, jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Nabi lahirnya di Mekah, betul apa enggak? Ini orang-orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, ini Yahudi karena dia buta ngandelin pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin, enggak. Merah kuping Nabi, enggak. Marah ekspresi wajah Nabi, enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi nyuapin, lagi enak-enaknya disuapin Nabi. Nih Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri nyap-nyap lagi. Nyap-nyap, ngerti kan nyap-nyap ya? Bang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan, menghormati, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya nih, jamaah Masjid Al-Mutakin masih mau nyuapin kagak? Ya kalau yang kita suapin caci maki kita. Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Nabi bukan cuma ngajarin, Nabi bukan cuma ngasih contoh, tapi Nabi jadi contoh. Berbuat baik, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. In khairan fa khairun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kamu terima. Fa in sarran fa sarrun.
Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Ya. Yang kedua, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Yang ketiga, yang terakhir, doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, celakalah manusia yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi ngucapin amin. Celaka orang yang enggak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Tiap kita nih anak dari ibu dan bapak kita, betul apa enggak? Perjuangan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita, jasa orang tua kita, alam dan seluruh isinya kita balas, tidak akan mampu kita bayar jasa kedua ibu bapak kita. Bapak kita kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hujan kehujanan, panas kepanasan, nggak kenal capek, nggak kenal lelah, nggak kenal letih, mengais rezeki demi kita anak-anaknya senang. Betul apa enggak? Bapak kita lebih banyak menahan rasa lapar di luar rumah, kembali ke rumah membawa makanan, perutnya belum diurusin. Bapak kita yang penting perut kita, anak-anaknya pada kenyang. Pengorbanan, perjuangan bapak kita luar biasa besarnya. Ibu kita pun begitu. Jangankan ketika kita dilahirkan, ketika di alam rahim, di perut ibu kita saja kita sudah siksa orang tua kita. Betul apa enggak? Maka sadarilah, ketahuilah, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita rasakan sekarang ini, itu adalah buah dari pengorbanan dan perjuangan orang-orang tua kita. Teruslah berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah tiada. Kalau mereka sudah tiada, maka kirimkan doa dan amal pahala sedekah yang kita lakukan. Pahalanya khusus kita kirimkan buat orang-orang tua tercinta. Hakul yakin itu akan sampai kepada mereka semua. Jangan jadi anak yang kebangetan. Jangan jadi anak yang terlalu nggak pernah mengirimkan doa kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Padahal orang tua yang sudah meninggal dunia mengharapkan kiriman doa dari anaknya yang masih hidup, tapi kebangetan nggak pernah ngirimin doa buat orang tuanya. Ketolong sama khotib tiap Jumat membacakan doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Karena itu jangan sampai kita tergolong oleh doa malaikat Jibril. Celaka orang yang gak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka masih bisa menunjukkan rasa bakti kita, mengirimkan doa kepada mereka. Ya Bu? Ya Bu? Kalau ini yang kita lakukan, kita kirimkan doa buat orang tua kita, kita lakukan pahala sedekah yang kita kerjakan, niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yakinlah saudara, ketika kita nanti meninggal dunia, tradisi itu, kerjaan itu, amalan itu akan dilakukan oleh anak-anak kita juga. Apapun yang kita kerjakan, anak pasti akan ikut mencontoh. Kalau kita mendoakan orang tua kita, kalau kita memberikan pahala sedekah kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, anak-anak kita akan melakukan itu pada saat kita nanti sudah tidak ada. Amal jariahnya akan kita terima buat kepentingan kita di alam kubur. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.
bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.